Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Jadi pada termokimia itu kita akan nanti belajar tentang yang pertama adalah perubahan entalpi. Yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang sistem dan lingkungan. Oke. Perubahan entalpi nanti akan melibatkan beberapa jenis perubahan entalpi, yaitu perubahan entalpi pembentukan, ada penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Kemudian dalam lingkup sistem dan lingkungan kita akan mempelajari tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, ya. Kemudian dari entalpi ini kita akan mempelajari ini. Ada eksperimennya tentang kalorimeter, kemudian ada hukum Hess, ada tentang data pembentukan delta H, dan ada tentang data energi ikatan. Jadi itu yang akan kita pelajari pada bab termokimia. Jadi bahan bakar itu adalah salah satu contoh sumber energi panas, ya. Jadi bahan bakar itu adalah salah satu contoh sumber energi panas. Jadi energi yang terkandung dalam suatu zat itu disebut dengan entalpi atau dilambangkan dengan huruf H, ya. Jadi ini diingat-ingat. Kita akan ketemu huruf H sampai bab ini habis, ya. Jadi H di sini bacanya adalah entalpi. Setiap reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi sendiri itu disimbolkan dengan delta H. Jadi kalau ada segitiganya itu bacanya adalah delta, ya. Delta artinya adalah perubahan entalpi. Nah, pada reaksi kimia, energi yang dilepaskan maupun energi yang diserap itu berbentuk kalor, ya. Jadi kalor dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari juga sistem itu apa sih, lingkungan itu apa. Nah, kedua atau perbedaan dari keduanya itu seperti apa. Oke. Sekarang kita kenalan dulu yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi, yang namanya matahari itu adalah salah satu sumber energi yang istilahnya abadi, sumber energi yang sangat berguna bagi semua makhluk hidup yang disinarinya, ya. Jadi matahari ini adalah sumber energi bagi kehidupan. Kenapa? Karena matahari ini berguna pada proses fotosintesis, ya. Jadi kalau tanaman itu kan butuh matahari, ya, biar berfotosintesis. Nanti tanamannya akan menghasilkan oksigen atau O2, ya. Nah, oksigen ini buat siapa? Yaitu buat makhluk hidup. Nah, disinilah sumber energi itu berasal, ya. Tumbuhan selain menghasilkan O2, dia juga akan menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat inilah juga sumber energi utama bagi makhluk hidup, ya. Ini tadi yang saya jelaskan. Nah, energi dapat diubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk yang lain, ya. Ini hukum-hukumnya yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Peristiwa lain yang menunjukkan hukum kekekalan energi kimia, misalnya batu baterai dapat menyalakan lampu senter, ya. Anda sudah tahu ini pasti, ya. Kemudian batu baterai
baterai setelah bereaksi, ada reaksi kimia di dalamnya, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Jadi batu baterai tadi itu ada perubahan kimianya ya. Jadi dari energi kimia dia akan berubah menjadi apa? Energi listrik ya. Dari energi listrik kan baterai ini digunakan untuk menyalakan lampu ya. Jadi nanti dia akan berubah menjadi apa? Yaitu menjadi energi cahaya. Nah, ini disebut dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak hilang tapi berubah menjadi energi yang lain ya. Nah, sekarang kita ke perubahan entalpi. Jadi, energi yang terkandung di dalam suatu sistem atau zat itu disebut dengan entalpi. Jadi, entalpi ini adalah suatu sifat ekstensif dari materi ya, maka bergantung pada jumlah zat mol. Artinya apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah semakin banyak sebentar ya, keliru nulisnya. Semakin banyak jumlah zat yang menghasilkan energi, maka semakin besar energi yang akan dihasilkan ya. Nah, ini arti dari ini bergantung pada jumlah zat atau mol ya. Oke. Energi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan zat ya. Jadi yang diukur adalah delta H-nya, yaitu perubahan energinya atau perubahan entalpinya. Jadi kita hanya dapat menentukan entalpi atau perubahan energi yang dilepaskan atau yang diserap pada suatu reaksi gitu. Jadi perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap disebut dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi dinyatakan dengan lambang delta H dengan satuan yaitu joule ya. Jadi delta H ini satuannya adalah joule atau kilojoule ya. Oke, sekarang saya kasih contoh. Entalpi air ditulis dengan HH2O ya. Air dapat berwujud cair dan padat. Entalpi yang dimilikinya berbeda. H2O ada L-nya, maksudnya ini ya, H2O H2O yang ada simbol L-nya. Ini artinya dia adalah liquid. Liquid itu artinya dia cair ya. Entalpinya berbeda dengan H atau H2O pada bentuk S. S di sini adalah solid. Solid itu artinya adalah padat ya. Ini energinya atau perubahan entalpinya berbeda ya, dimana H2O dalam bentuk liquid itu entalpinya lebih besar ya. Jadi untuk mengubah es menjadi air diperlukan energi dari lingkungan. Gimana caranya? Yaitu dimasukkan ke
berubah dari es menjadi air, yaitu dengan cara dipanaskan ya, atau dibiarkan di lingkungan yang suhunya lebih tinggi ya. Jadi itulah energi dari lingkungannya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa delta H adalah peristiwa perubahan es menjadi air. Itu dapat kita tuliskan seperti ini ya. Nah, delta H sama dengan H2O dalam bentuk liquid dikurangi dengan H2O pada bentuk padatannya atau bentuk esnya. Nah, perubahan ini dapat ditulis dalam suatu persamaan reaksi yang disebut dengan persamaan termokimia. Nah, jadi persamaan termokimianya adalah bisa ditulis seperti ini ya. Bacanya gimana? Yaitu perubahan H2O, ini bacanya ya, perubahan H2O dalam bentuk padatan menjadi bentuk cairan, dia delta H-nya sebesar plus 6,02 kilojoule ya. Nih. Oke, sampai di sini difahami terlebih dahulu ya. Oke, sekarang saya kenalkan dengan yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, apa itu? Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, reaksi eksoterm. Jadi, yang namanya reaksi eksoterm itu adalah satu, diingat-ingat ya, yang delta H-nya bernilai negatif. Itu dulu. Yang kedua, reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana dia menghasilkan panas atau mengeluarkan kalor atau panas ya. Kalor itu artinya panas. Oke, sekarang saya jelaskan satu-satu. Sekarang di bacaan ini diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, kamu pernah nggak masukkan bongkahan batu kapur ke dalam air? Tahu batu kapur ya, gamping itu loh. Nah, gamping kalau dimasukkan ke dalam air, dia lama-lama akan terjadi gelembung gas. Dan campuran air dengan kapur tadi menghasilkan panas. Pernah ya gamping masukkan ke dalam air, airnya kan akan beluduk-beluduk gitu ya, ada gasnya dan ada panasnya. Kemudian panas dihasilkan dari zat-zat yang bereaksi yang merupakan sistem, kemudian dilepaskan ke lingkungan. Jadi gini, tak ilustrasikan tadi, ini saya punya wadah. Nah, wadahnya ini ada airnya. Kemudian saya masukkan batu kapur di sini ya. Gamping tadi dulu. Nah, campuran air dan batu kapur ini disebut dengan sistem. Sedangkan yang namanya gelasnya ini disebut dengan lingkungan. Udara yang di sini itu juga disebut dengan lingkungan. Ya. Sedangkan yang ada di sini ya, yang ini di sini campuran air dan apa ini namanya? Gampingnya ini disebut dengan sistem. Ya. Jadi reaksi ini, reaksi antara batu kapur dengan air ini disebut sebagai apa? Sebagai reaksi eksoterm. Kenapa kok disebut dengan reaksi eksoterm? Karena energi panas atau kalor berpindah dari sistem ke lingkungan ya. Tadi kan menghasilkan panas ya. Nah, menghasilkan panas di sini. Maka dia
panasnya kan keluar. Panas ini berpindah dari sistem ke lingkungan, ya. Jadi, kesimpulannya, entalpi sistem sebelum reaksi itu lebih besar daripada sesudah reaksi, atau ini delta H reaksi lebih besar dari, atau H reaksi lebih besar dari H hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil dari 0 atau delta H sama dengan negatif, ya. Ini diingat-ingat. Sehingga kalau kita tulis, ya, tadi ya, batu kapur itu, ya. Batu kapur itu apa sih rumus kimianya? Ini loh, batu kapur itu rumus kimianya CaCO3. Kemudian ditambah dengan H2O. Ini namanya adalah H pereaksi. Tak gedein, ya. Kemudian kedua, zat ini kalau dia bercampur jadi apa? Dia menjadi ini CaOH2 plus CO2, ya. Gasnya tadi ini loh, ini adalah gas CO2 atau gas apa? Gas karbon dioksida, ya. Oke, sekarang saya tunjukkan persamaan termokimianya. Jadi, persamaan termokimianya antara batu kapur dicampur dengan air itu seperti ini, ya. Ini sebenarnya bisa ditulis panjang. Jadi kalau kalian nulis di buku, tulis aja memanjang, ya, jangan pedot-pedot gitu. Jadi cara nulisnya gini. CaCO3 dalam bentuk padatan, S itu kependekan dari solid, ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid menjadi CaOH 2 kali dalam bentuk aki. Aki itu aqueous atau larutan, ya. Liquid sama larutan beda, ya. Ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas. Nah, sebentar, tak geser dulu. Oke. Cara nulisnya gini, ya. Oke, ini masih ke sini. Nah, delta H-nya taruh di sebelah sini. Delta H sama dengan minus 97,37 kilojoule, ya. Gini. Jadi Anda nulisnya persamaan reaksi eksoterm maupun endoterm kalau bisa memanjang dan delta H ada di sebelah kanannya, ya.